Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil wadi'ah. Jadi dalam pasal ini menjelaskan hukum-hukum wadi'ah. Wadi'ah barang titipan. Ketika kita menitipkan barang harus ada peraturan-peraturan seperti menitipkan motor. Wahiyya lapad wadi'ah. Fa'ilatun mengikuti wazan fa'ilatun. Min wada'a idataroka diambil dari fi'il madi lapad wada'a idataroka yang berarti wada'a idataroka orang yang meninggalkan ketika meninggalkan. Jadi lapad wadi'a mengikuti wazan fa'ilatun diambil dari fi'il madi lapad wada'a. Watut laku lugotan ala syai'il muda'a inda ghairi sahibihi lil hifdi. Watut laku lugotan wadi'ah diucapkan secara bahasa yaitu pada sesuatu yang dititipkan inda ghairi sahibi lil hifdi pada selain pemiliknya lil hifdi untuk dijaga. Jadi menurut secara bahasa menitipkan yaitu sesuatu perkara yang dititipkan kepada selain pemiliknya lil hifdi untuk dijaga. Nah, itu menurut bahasa. Watut laku syar'an alal akdil muktabo lil istihfad. Wadi'ah menurut istilah agama diungkapkan pada transaksi penetapan penjagaan atau misalkan transaksi pada penetapan penjagaan serta perawatan. Misalkan kita menitipkan motor, maka motor tersebut ada dalam transaksi, ada ijab dan qabul, terus menetapkan penjagaan terhadap motor tersebut dan perawatan terhadap motor tersebut. Wal wadi'atu amanatun biyadil wadi. Akad wadi'ah adalah akad amanatun. Wadi'ah yaitu amanatun, merujuk kepada amanah, saling percaya kepada tangan wadi, pihak yang dititipi. Maka ketika kita menitipi motor, maka kita kepada wadi, kepada orang yang dititipi harus amanah, harus percaya. Wa yustahabu qabuluha liman qama bil amanati fiha ingkana summa ghairu. Bahkan wa yusannu disunahkan untuk menerima barang titipan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan amanah pada barang titipan tersebut jika masih ada orang lain. Jadi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ketika ada seseorang mampu untuk menjaga barang tersebut, mampu untuk melaksanakan amanah penjagaan pada barang tersebut ketika ada orang lain. Misalkan kita mampu menjaga barang tersebut, tapi orang lain juga mampu menjaga barang tersebut, menitipkan barang tersebut. Maka bagi kita yang mampu, orang lain juga mampu, maka sunnah bagi kita untuk menjaga barang tersebut. Jadi ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum haram, nanti insya Allah dijelaskan. Jadi hukum sunnah yang pertama, ketika kita bisa menjaga, orang lain juga bisa menjaga. Misalkan ada orang yang menitipkan motor, kita juga bisa menjaga motor tersebut dengan secara amanah. Orang lain juga bisa menjaga motor tersebut secara amanah. Maka bagi kita yang bisa menjaga motor tersebut dihukumi sunnah untuk menerima barang titipan. Wa ila wajaba qabuluha kama atlaqahul jam'u. Jika tidak ada seseorang yang bisa menjaga, maka wajib untuk menerimanya sebagaimana yang dimutlakan oleh jamaah, oleh segolongan ulama. Misalkan kita mampu untuk menjaga motor tersebut, kita bisa amanah untuk menjaga motor tersebut, akan tetapi orang lain tidak ada yang bisa, orang lain tidak bisa amanah untuk dititipi motor, maka bagi kita yang hanya bisa menjaga motor tersebut secara amanah, akan tetapi orang lain tidak bisa, maka hukum bagi kita wajib menerima barang titipan tersebut. Misalkan ada seseorang mau menitipkan barang, kita bisa menjaga barang tersebut secara amanah, tapi kalau misalkan motor tersebut dititipkan kepada orang lain tidak ada yang bisa.
secara amanah. Tidak ada yang bisa mengurus motor tersebut. Maka bagi kita yang bisa mengurus, yang bisa menerima barang tersebut, penitipan barang tersebut secara amanah, hukum bagi kita wajib. Qala firauduh ka asliha wa ada mahmulun ala asil qabul dunal itlab manfaati wa hirzihi majanan. Namun Imam Nawawi berkata dalam kitab Raudhah dan kitab asalnya, hukum wajib ini diarahkan untuk hanya penerimaannya saja. Jadi hukum wajib tersebut hanya penerimaannya saja, bukan masalah menggunakan pemanfaatan dan tempat penjagaannya secara gratis. Nanti bagi kita hanya wajib menerima, tapi ketika misalkan dalam konteks tempat atau misalkan penjagaan dan lain-lainnya itu tidak juga gratis. Bisa oleh kita dipatok, misalkan motor jika dititipi sama saya selama 1 hari 10.000, kalau 2 hari 20.000. Maka dan tempat penjagaannya tidak secara gratis. Bisa dipatok, misalkan jika kamu misalkan mau menitipkan motor kepada saya, maka harus membayar per hari misalkan 10.000. Wala yadmanul wadi wadi'atan ila bita'adi fiha. Wadi, orang yang dititipi, orang yang dititipi barang titipan, tidak wajib mengganti barang titipan ketika barang titipan tersebut rusak. Misalkan motor yang dititipi rusak, spionnya patah atau apalah misalkan. Bagi orang yang dititipi barang, tidak wajib mengganti barang yang dititipi ketika rusak. Ila bitadi, kecuali motor tersebut dijaga dengan secara illa bitadi, kecuali motor tersebut ceroboh. Misalkan kita yang menjaga motor tersebut, yang dititipi motor tersebut, tapi kita ceroboh. Maka ketika ada motor, ketika barang titipan rusak, maka bagi kita yang dititipi barang motor tersebut harus doman, harus mengganti jika ada kerusakan barang tersebut. Jadi intinya dari ta'adi wala ta'adi. Kalau misalkan kita ceroboh, maka kita harus mengganti rugi. Kalau misalkan tidak ceroboh, sesuai penjagaan secara pabrik, kalau misalkan seperti tersebut penjagaan sudah aman, maka bagi kita tidak harus mengganti. Wasuwaru ta'adi kasirotun madkurotun fil mutawalat. Bentuk-bentuk kecerobohan itu banyak. Bentuk-bentuk kecerobohan itu banyak. Nanti disebutkan di dalam kitab-kitab mutawalat, dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Minha ayudi alwadi in agoirihi bila idni minal malik wala uzri minal wadi. Minha, sebagian dari surati ta'adi kasiro, sebagian dari kecerobohan, ayuda alwadi ingda gairihi bila idi minal malik wala uzra minal wadi. Di antaranya ia menitipkan barang titipan tersebut kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya atau misalkan tanpa uzur. Misal si A menitipkan motor kepada si B, lalu si B malah menitipkan motor si A kepada si C. Akan tetapi si B menitipkan motor si A kepada si C tanpa sepengetahuan si pemilik barang. Maka bagi si B yang menitipkan motornya kepada si C, si B termasuk orang yang ceroboh. Ketika motor yang disimpan kepada si C terdapat kerusakan, maka si B harus mengganti barang yang rusak tersebut. Ya. Misalkan Jaed menitipkan motor kepada Amar, lalu Amar malah menitipkan motornya kepada Bakar. Ketika motor yang dititipkan kepada Bakar rusak, maka bagi Jaed harus mengganti kerusakan barang yang ada di Bakar. Karena di antara perkara-perkara yang termasuk ceroboh, menitipkan barang titipan tanpa seizin pemilik. Wa minha ayyan kulaha min mahalihi audari ila ukhra duna fil hirzi. Di antara motif kecerobohan yaitu orang yang menerima titipan, ia memindahkan barang titipan dari suatu perkampungan atau suatu rumah ke tempat yang lain yang standar keamanannya di bawah tempat yang pertama. Misalkan kita ketitipan motor,
di tempat A. Di tempat ini, di tempat penjagaan motor tersebut memang benar-benar aman. Terus bagi kita malah dioper alih ke tempat yang lain. Sedangkan tempat yang lain keamanannya kurang dibanding tempat yang awal. Maka ketika ada kerusakan, bagi orang yang memindahkan barang titipan harus mengganti kerusakan. Karena perkara tersebut termasuk ke dalam ceroboh. Karena perkara tersebut termasuk kepada ta'adi. Ketika ada barangnya kerusakan, barang titipan tersebut kerusakan, bagi kita yang memindahkan barang tersebut harus mengganti kerusakan barang tersebut. Wa qaulul muda'i bi fathi dali maqbulun fi raddiha alal mudi bi kasri dal. Ucapan muda yaitu muda orang yang dititipi barang dengan dibaca fathah huruf dalnya muda orang yang dititipi barang diterima dalam hal mengembalikannya pada mudi pihak yang menitipkan dengan dibaca kasroh hurufnya. Jadi wa qaulul muda'i bi fathil dal maqbulun fi raddiha alal muda bi kasri dal wa alaihi ayil wadi ayah fadaha fi hirzi misliha. Maka bagi wadi harus menjaga barang titipan di tempat penjagaan yang sesuai. Maka bagi orang yang dititipi barang, misalkan kita ketitipan motor, maka bagi kita harus menjaga barang tersebut di tempat penjagaan yang sesuai secara publik kalau misalkan tempat tersebut memang aman. Nah, misalkan di garasi tersebut dikasih kunci, digembok dan lain-lain. Fa'ilam yaf'al domina, jika tidak dilakukan maka ia memiliki beban menggantinya. Misalkan kita menerima barang titipan, tapi kita tidak menjaga pada barang tersebut di tempat yang layak untuk penjagaan. Maka ketika misalkan barang titipan tersebut rusak, maka domina kita harus menggantinya. Kita harus mengganti rugi kepada barang yang rusak tersebut. Wa idza tulibal wadi'u biha bil wadi'ah falam yukhrijaha ma'al qudrati aliyah hatta talipat. Ketika wadi diminta untuk mengembalikan barang titipan, namun ia tidak memberikan padahal mampu ia memberikan hingga barang tersebut rusak, maka ia wajib talipat mengganti rusaknya. Nah, misalkan kita ketitipan barang, terus orang yang menitipkan meminta barang titipannya untuk dikembalikan, tapi malah kita yang ketitipan malah tidak mengembalikan barang tersebut, ditahan barang tersebut sampai barang tersebut talipat, sampai barang tersebut rusak. Maka bagi orang yang ketitipan domina, jika ada kerusakan harus menggantinya. Misalkan Jaed menitipkan motor kepada Bakar, terus Jaed meminta motor tersebut untuk dibalikan, untuk dipinta kembali. Tapi bagi Bakar motor tersebut malah ditahan sampai motor tersebut terjadi kerusakan. Maka bagi Bakar domina jika ada barang yang kerusakan harus mengganti, karena motor tersebut sudah mau ditarik lagi oleh Jaed, oleh pemilik motor tersebut. Fa in akhara ikhrajaha bi udrin lam yadman, sehingga jika ia menunda untuk mengembalikan sebab ada uzur maka tidak wajib menggantinya. Misalkan Jaed menitipkan motor kepada Bakar, lalu Jaed menitipkan motor kepada Bakar dan Jaed meminta motor tersebut untuk dikembalikan, tapi Bakar tidak sempat langsung mengembalikan karena ada udur. Misalkan Bakar tersebut masih di rumah sakit atau misalkan di luar kota, maka bagi Bakar yang belum mengembalikan dan motor tersebut terjadi kerusakan, maka bagi Bakar tidak harus mengganti barang yang rusak tersebut, karena Bakar tersebut di dalam kondisi udrin, di dalam kondisi udur. Misalkan Bakar lagi di rumah sakit, maka bagi Bakar ketika motornya rusak tidak wajib untuk mengganti barang tersebut. Jadi kesimpulannya, jika misalkan Jaed menitipkan motor kepada Bakar dan Bakar tersebut sehat, tidak ada udur, tidak mau mengembalikan dan motor tersebut rusak, maka motor tersebut harus diganti oleh Bakar. Tapi kalau misalkan Jaed menitipkan motor kepada Bakar dan Jaed meminta untuk dibalikan
kepada Jahid. Akan tetapi Bakar dalam kondisi udur, misalkan lagi di rumah sakit atau di luar kota, terus motor tersebut terjadi kerusakan, maka bagi Bakar tidak diwajibkan mengganti barang-barang yang rusak karena posisi Bakar tersebut masih dalam keadaan udur. Wallahu a'lam bishawab.